Sungguh-sungguh di dalam hati kita akan menikmati jemahan Tuhan dan lawatan Tuhan, bahkan berkat Tuhan untuk kita semua. Mari saya ajak kita berdoa. Saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Allah Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kami datang kepadamu ya Bapa, memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia Tuhan. Sebab kami sudah datang di sini karena dengan kasih karunia-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah menebus kami daripada segala pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah menjadi milik-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau menyembah Engkau, mau memuji Engkau Tuhan. Dan biarlah segala perkara-perkara yang mungkin ada pergumulan, ada persoalan-persoalan, ada kelemahan-kelemahan dalam tubuh di kalangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dengan tangan-Mu dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menolong kami, memimpin kami, dan memulihkan kami Tuhan. Biar kami menikmati hadirat Tuhan dengan suatu berkat yang mengalir. Kami menikmati bersama di dalam ibadah atau sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati semua anak-anak-Mu yang siap untuk melayani kami, khusus untuk pastor kami, Pastor Julia, yang memberikan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Engkau sekali lagi berkati dan mengurapi dia. Dan biarlah kami di sini semua akan mengerti apa message-Mu, apa pesan-Mu, apa ajaran-Mu Tuhan untuk kami pada pagi ini. Kami mau siap, dan segala kuasa-kuasa gangguan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kegelapan kami singkir semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengalami suasana yang indah bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh-Mu yang ada di sini pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan memuji Engkau. Mari kita katakan amin. Terima kasih Penatua Julian. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Hari ini adalah hari yang terindah, hari yang terbaik. Tuhan bagi kita berkat yang baru. Sehari lagi kita dapat menikmati keamanan karena dapat kumpul bersama-sama. Kita masih boleh berkumpul seperti ini. Jadi untuk apapun yang kita bawa pada hari ini, apapun yang ada kerisauan, kesakitan atau kelemahan fisikal, jangan kasih tinggal di luar sana. Bawa pergi depan, bawa serahkan kepada Tuhan, karena di dalam Dia pasti Tuhan akan memberikan kelepasan, Tuhan akan memberikan sukacita yang daripada surgawi. Haleluya, ada amin. Haleluya, mari kita bagi tepukan tangan yang sangat gemuruh. Sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Terima sukacita daripada surga. Terima sukacita surga, itulah
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata dalamku, sukacita surga nyata. Haleluya, sukacita surga nyata. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya, bagi tepukan yang gemuruh bagi Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya, haleluya. Sungguh kita bila berada di dalam hadirat Tuhan. Ada amin? Siapa yang sangat gembira kalau memuji-muji nama Tuhan? Coba lambaikan tangan. Amin, haleluya. Yes Lord. Mari kita terus meninggikan nama Dia. Hanya di dalam namanya yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan memberikan kita kelepasan. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, kebenaran yang bebaskan kita. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan.
sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam namanya, hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat, silakan duduk. Puji Tuhan, kita semua semangat menyembah memuji Tuhan. Pasti Tuhan dengan sukacita menerima segala pujian, hormat, syukur kita kepada Tuhan. Jam hari ini tidak ada kad pelawat yang saya terima. Walau bagaimanapun saya mana tahu ada yang termiss bila dia masuk tadi. Saya beri peluang kepada yang pertama kali atau kedua kali datang. Sebelah sini ada. Yang ini sebelah kanan saya. Kemudian yang sini sebelah kiri. Oh, tiada yang pertama kali ya. Puji Tuhan. Tapi saya lihat ramai juga kita ini. Sangat bersyukur atas kesetiaan kita. Yang di atas lagi lupa. Adakah yang pertama kali di atas? Oh, yang semua setia. Puji Tuhan. Mari kita bersorak kepada Tuhan. Atas kesetiaan, Tuhan memberkati kita. Selamat datang dengan hati yang sungguh-sungguh rindu selalu untuk beribadah. Sebelum kita saya jemput yang bertugas menempatkan itu tong di sini karena kita mau pungut uang persembahan atau memberi persembahan kepada Tuhan. Ada pengumuman yang penting khusus untuk golongan YE. Apa ini YE? Young Adult. Siapa yang adult sini? Coba angkat tangan. Ada beberapa. Jadi untuk kamu ada konferensi yang dinamakan atau apa ini? Konferensi Melakar Legasi. Konferensi Melakar Legasi dalam golongan 25 sampai 40 tahun. Macam kami tiadalah harapan. Sila ambil perhatian, ada konferensi Melakar Legasi pada 8 sampai 9 November di SIB Bandaraya. SIB Bandaraya kamu tahu kan, di Center Point. Beritahu kawan-kawan ataupun ada mungkin anak kamu yang tidak sempat bersama, ada konferensi pada 8 hari bulan 10. Bermula 8 malam Jumat sampai 1 hari 9 hari bulan. Jadi kita doakan juga semua perkara ini. Dan satu lagi, sebelum saya teruskan,
kita mengambil atau manfaatkan program doa puasa pusat. Memang sudah dirancang oleh pusat untuk mengadakan doa puasa setiap minggu pertama pada setiap bulan. Jadi bulan November, pada 3 hari bulan November ini, kita manfaatkan dan mengisihkan masa itu, sebab hari-hari yang lepas mungkin tidak juga terlepas pandang, tetapi kita tidak ada pengisian. Jadi untuk ini, pada 3 hari bulan minggu depan, kita akan mengadakan doa puasa bermula jam 2 petang. Jadi saya harap siapa-siapa yang boleh datang pada jam 2 sampai jam 6. Dan selepas itu kita ada buka puasa. Orang bilang begitulah. Datang di rumah doa pada waktu itu jam 2 petang sampai 6 petang. Ini sangat penting bila dipikirkan pada bulan November ini. Ia adalah satu bulan yang sangat padat, sangat sibuk. Sama ada dalam gereja kita, termasuk juga pusat, program-program pusat SIB. Ada persidangan tahunan, ada konferensi-konferensi PMM. Ini konferensi, ini mesyuarat tahunan Pak ini. Untuk menentukan atau mendapat keputusan ini tidak mudah kalau kita tidak mau tanya Tuhan. Jadi untuk masa itulah kita ambil masa doa dan puasa dan doa. Ada beberapa perkara juga dalam gereja kita yang kita bukan mudah untuk memutuskan, ambil keputusan. Dan sangat penting kita mau tanya Tuhan, di mana kehendak, di mana rencana Tuhan untuk kita putuskan bersama dan laksanakan itu pada bulan November ini dan bulan Desember ini. Christmas lagi sibuk. Jadi sebab itu saya mengajak khusus untuk ahli majelis sidang, kita datang untuk berdoa dan berpuasa pada waktu itu. Mari kita ambil masa untuk mempersembahkan kita punya persembahan ataupun apa pemberian sumbangan kita sedia. Saya akan pimpin dalam doa dulu. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau, kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberkati kami dengan kesehatan. Kami masih dapat bernapas. Kami masih dapat bergerak. Membuatkan pekerjaan-pekerjaan kami setiap hari. Anak-anak yang bersekolah masih berjalan lancar. Karena itu kemurahan dan kebaikan anugerah Tuhan buat kami. Dan juga Tuhan mencukupi kami. Kami tidak pernah kekurangan. Kami tidak pernah tidak ada makan. Sebab itu Tuhan, kami mau mengembalikan hormat dan syukur kami Tuhan dengan persembahan uang yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami mau kembalikan kepadamu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi dan juga seluruh usaha pekerjaan Tuhan memberkati. Dan bagi mungkin ada di kalangan yang tidak ada pekerjaan hari ini, tidak ada dapat menyumbang, Engkau memberkati mereka, mengatur mereka supaya ada pekerjaan dan mereka mendapat berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Inilah pemberian kami. Kami mengucap syukur semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap memberi katakan amin. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Kita memberi dengan penuh sukacita. Dengan menyanyikan lagu Jangan Lelah.
kekuatan yang mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi mari nyanyikan bersama-sama. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan, mari kita ratakan tanah. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Yes. Sungguh bahagia karena di dalam Tuhan kita tidak akan pernah lelah. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Okay. Teks pembacaan hari ini terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 13 hingga 14. Dan yang kedua dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga 15. Matius pasal 5 ayat 13 hingga 14 berbunyi sedemikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Okay. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga 15. Ini ada panjang sekitar. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya,
Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Ayat ke-7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku nih yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Papar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau menjadi tahir.' Engkau kan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ayat terakhir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Sekian pembacaan hari ini. Terima kasih pembacaan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya bawa kita sekali lagi berdiri. Kita mau masuk lebih dalam lagi, menyembah, meninggikan nama Tuhan atas segala sukacita, kelepasan yang berikan kepada kita. Hanya satu perkara yang layak Dia terima, yaitu penyembahan daripada hati kita yang paling dalam, yang paling tulus. Mari pada pagi ini saya mengajak jemaat Tuhan semua, buka hati, katakan kepada Tuhan, "Yes Lord, I just want to praise you." Ku hanya ingin meninggikan, menyembah nama-Mu ya Bapa. Mari kita puaskan segala
kehausan, segala kelaparan di dalam hati kita. Hanya di dalamnya. Haleluya. Karena Dia adalah Allah yang kudus, selama-lamanya kudus. Thousand generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Karena Dia Allah yang layak. Tidak Allah-Allah yang seperti Dia di seluruh muka bumi ini. Bahkan surga adalah miliknya. Oh, terima kasih Tuhan. Seluruh generasi tersungkur menyembah, naikkan pujian bagi Dia. Amin. Semua yang terdahulu, semua yang percaya, naikkan pujian bagi Dia. Engkau yang tertinggi, Engkau yang tertinggi, Engkau yang terhebat, Engkau di atas segalanya. Segala kekuasaan, tahta, kedudukan, Engkau di atas segalanya. Malaikat berseru, kudus, semua ciptaan menyembah, Kau ditinggikan. Kudus, kudus selamanya. Kita yang diampuni, kita yang diampuni, kita yang ditebus, naikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Kita yang telah bebas membawa namanya, naikkan pujian
tinggikan. Kudus, kudus lamanya. Kami berseru Tuhan, kami berseru. Kudus bagi Sang Raja. Kudus selamanya Kau. Kudus, kudus lamanya. Haleluya, langkat berseru. Kudus, semua ciptaan menyembah, Kau ditinggikan. Kudus, kudus lamanya. Kami berseru kepada-Mu Tuhan, berseru. Kudus bagi Sang Raja. Kudus selamanya Kau. Kudus selamanya. Mari kita naikkan sama-sama Engkau yang tertinggi. Engkau yang tertinggi, Engkau yang terhebat, Engkau di atas segalanya. Segala kekuasaan, tahta, kedudukan Engkau di atas segalanya. Katakan Dia tertinggi, Engkau yang tertinggi, Engkau yang terhebat, Engkau di atas segalanya. Haleluya. Segala kekuasaan, tahta, kedudukan Engkau di atas segalanya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, bagi tepukan yang gemuruh bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Oh, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang hebat, Engkau Allah yang tertinggi. Engkau yang kudus di dalam hidup kami. Engkau kudus di dalam hati kami. Engkau kudus di tengah-tengah kami pada pagi ini ya Tuhan. Engkau berkarya ya Tuhan. Engkau bekerja di tengah-tengah kami, dalam hati setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini ya Tuhan. Kami takluk kepada kekuasaan-Mu Tuhan pada saat ini ya Bapa. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami. Seluruh keberadaan kami berada di dalam kekuasaan dan kekudusan Tuhan. Terpujilah Engkau, Roh Kudus, Engkau berkarya, Engkau bekerja di dalam hati kami masing-masing. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini, Engkau menguatkan, Engkau membaharui dan mengubah hidup kami sesuai kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan semua jemaat Tuhan, mari kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan duduk. Oke, shalom jemaat Tuhan. Sangat bersyukur karena hari ini dapat beribadah bersama-sama dengan kita bersama-sama menyembah Tuhan dan juga mendengar kebenaran daripada firman Tuhan. Dan seperti yang kita tahu bahwa sepanjang bulan Oktober kita sudah disajikan dengan kebenaran daripada firman Tuhan dengan tema garam dan terang dunia. Dan saya percaya kedua benda ini atau garam dan terang ini bukanlah yang asing bagi kita, karena kedua-dua
ini, garam dan terang merupakan dua daripada banyak keperluan asas sehari-hari manusia. Saya percaya kita semua memerlukan kedua benda ini. Namun kalau garam itu ada yang dinasihatkan sudah kan, supaya jangan terlalu mengambil garam. Apalagi kalau yang ada sakit penyakit darah tinggi kah diabetes itu lebih kepada gula kan. Jadi tapi secara nyata bahwa garam dan terang ini merupakan keperluan sehari-hari bagi manusia di dalam hidup kita. Dan kita tahu juga bahwa garam serbuk saja tuh kan. Dan juga terang itu suatu yang kecil, satu yang tidak besar sebenarnya. Tetapi dia membawa impact, pengaruh yang sangat banyak, besar dan luas. Dan dalam pembacaan yang pertama yang dibacakan oleh Syirah itu tadi. Di sana terang dan garam yang disebut di sana adalah merujuk kepada kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Memang dia membawa kesan ke dalam hidup kita jugalah pada masa ini. Tapi pada waktu itu terang yang disebut di sana bukan seperti terang yang kita ada pada saat ini, yang kasih on saja begini terus ada lampu. Dan yang macam ada yang otomatis juga sekarang kan, dengar suara saja lampu pun bersinar sudah, tepuk tangan pun lampu boleh bersinar sudah. Tapi terang yang disebut di dalam pembacaan itu adalah merujuk kepada memang ada dua hal di dalam sana. Karena pada ayat itu dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi terang yang dimaksudkan di sana adalah merujuk kepada cahaya pelita yang ada di bait suci, yang di bait Allah, yang sentiasa menyala. Para imam harus memastikan pelita-pelita yang ada di bait suci itu sentiasa menyala, sehingga khususnya pada waktu malam lah kan, sehingga karena bait suci itu, kota Yerusalem itu berada di atas bukit. Jadi orang dapat melihatnya dari kejauhan. Sebab itulah Yesus mengatakan kota yang berada di atas bukit, di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dia akan kelihatan, orang akan melihat cahayanya. Dan juga pelita ini juga merujuk kepada pelita yang dimiliki, yang digunakan oleh rumah-rumah orang Yahudi pada waktu itu. Bukan seperti kita yang lampu ini, bahkan lilin pun belum ada waktu itu. Hanya mereka menggunakan pelita yang ini original seperti dalam gambar ini, yang memerlukan sumbu dan menggunakan minyak zaitun. Dan itulah pelita yang digunakan untuk menerangi di dalam rumah. Dan di dalam rumah-rumah orang Yahudi itu mustahil mereka akan menutup pelita mereka di bawah gantang, dia bilang kan, manting kau baidot basung apa-apa yang menutup dia, tidak mungkin mereka akan tutup itu ataupun letakkan di bawah meja. Tetapi mereka akan letak di tempat yang strategik sehingga dapat menerangi seluruh ruangan rumah itu. Jadi itulah pelita yang di dalam teks pembacaan kita. Begitu juga dengan garam. Garam itu diuapkan, sama ada mungkin diambil dari air laut kah, atau kalau sekarang ini dari gunung pun ada garam juga kan. Famous kalau di Sarawak itu di Bareo. Garam Bareo dia bilang. Ada juga yang dijual garam Himalaya dia bilang. Jadi itu garam itu merupakan sesuatu yang penting pada zaman itu dan juga pada zaman sekarang. Dan di dalam seluruh Alkitab, baik di Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, dan khususnya di dalam terjemahan baru Indonesia,
Kata garam disebut sebanyak 26 kali. Dan kata terang sebanyak 167 kali. Yang terkait langsung dengan hidup sehari-hari manusia. Dan juga dikaitkan dengan hal-hal kerohanian. Sebab itulah dia dicatat di dalam Alkitab. Karena dia ada pelajaran rohani yang diterapkan melalui dua benda ini. Dan di dalam pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius bab 5 ayat 13 hingga 16. Walaupun yang dibaca tadi dia tidak mau bergerak. Oke. Di dalam Matius 15 ayat 13 hingga 16, di sana Yesus mengajar dan ini merupakan lanjutan khotbahnya di bukit. Dan pendengar-pendengarnya selain daripada murid-muridnya sendiri, pengikut-pengikutnya yang sudah percaya kepada Tuhan pada waktu itu, dan juga ramai yang menjadi yang ikut serta, yang mau mendengar. Jadi pengajaran ini dikhususkan oleh Tuhan sebenarnya, oleh Yesus sebenarnya kepada murid-muridnya. Dan dia menggambarkan suatu metafora yang menggambarkan fungsi, status, dan identiti orang-orang percaya. Jadi kita semualah sekarang ini. Dan status, identiti, fungsi orang percaya di tengah-tengah manusia yang hidup dalam kegelapan dan rusak ataupun membusuk karena dosa. Sebab itulah disebut terang itu kan mengalahkan, menghilangkan kegelapan. Dan garam itu mengelakkan kebusukan. Itulah fungsi garam yang betul, yang garam betul lah. Tapi Tuhan kaitkan fungsi garam ini menjadi fungsi orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Dan saya percaya ini sudah disebut juga, ada disentuh juga dalam khotbah-khotbah, seri khotbah yang sudah kita dengar 3 minggu berturut-turut. Dan kedua garam dan terang ini juga merupakan satu pengajaran Tuhan Yesus yang menegaskan suatu tindakan yang perlu dilakukan untuk mengubah suatu keadaan yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Dan dia memerlukan pengorbanan sebenarnya, memerlukan kerelaan untuk berkorban. Seperti pelita itu sumbu dia harus terbakar untuk menghasilkan cahaya. Memang dia perlukan minyak, dan kita tahu bahwa minyak itu menggambarkan Roh Kudus. Dan itulah yang kita sebagai orang-orang percaya sekarang, kalau kita menjadi berkat kepada orang lain, kita memerlukan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan sumbu itu harus terbakar supaya dia dapat menyala. Atau lilin, kalau kita gunakan lilin itu harus meleleh, terbakar supaya dia dapat menyala, dapat menerangi, baik itu di ruangan yang kecil maupun di ruangan yang besar. Dan garam juga, kalau kita mungkin ramai, rata-rata kita suka makan dengan boso. Siapa yang suka boso daging kah, boso ikan kah, boso sayur yang famous sekarang, kasam babi dia bilang kalau yang di Sarawak itu. Dan untuk membuat dia sedap, garamlah yang menjadi dia punya
yang sangat penting di sana. Kalau tidak cukup garam busuk lah itu besau kita kan. Tapi kalau dia ngam-ngam itu garam, punya sedap itu. Balik-balik kita ambil nasi. Jadi garam itu harus meresap ke dalam daging ataupun ke dalam makanan yang kita masak, yang kita sediakan itu. Jadi dia siap untuk cair lah. Kalau garam dulu itu yang ketul-ketul kan. Garam kerbau, dia bilang bapak saya. Jadi kalau digunakan itu dia harus meresap, cair juga. Dan itulah pengorbanan, melambangkan pengorbanan untuk menjadi berkat kepada orang lain. Cahaya lilin itu harus terbakar, garam itu harus meresap ke dalam daging. Barulah membawa impact yang cun, kata orang yang bagus. Jadi karena ini menggambarkan hidup kita, siapapun kita, dimanapun kita, apapun kedudukan kita atau posisi kita sebagai orang-orang percaya. Jadi tanggung jawab kita adalah memastikan supaya keasinan kita itu dan juga cahaya kita itu tetap membawa berkat kepada orang-orang yang di persekitaran kita, baik itu di keluarga kita, di tempat kerja kita, ataupun di mana kita berada, di sekolah, di college, university, dan di mana kita berada. Dan itulah yang dikaitkan dengan fungsi dan status kita sebagai terang dan garam. Dan dalam pembacaan kita yang kedua, mungkin ada yang berpikir, apa kaitan dengan garam dan terang dengan kisah Naaman ya? Jadi itulah yang kita mau lihat hari ini. Karena di dalam pembacaan kita ini sekurang-kurangnya ada 4 gulungan di mana orang-orang ini telah bertindak sesuai dengan kapasiti mereka masing-masing. Sehingga Naaman yang berpenyakit kusta itu pada akhirnya mengalami kesembuhan. Bukan saja kesembuhan secara fisikal, tetapi mengalami kesembuhan secara rohani. Jadi dia mengalami kedua-dua impact itu, fisikal dan juga rohani. Dan kita tahu bahwa pada masa Naaman ini kerajaan Israel terbahagi kepada 2, yaitu di utara dan di selatan. Yang di selatan itu Yahuda dan yang di utara itu adalah disebut Israel. Dan Raja Aram ataupun Syria itu berada di utara lagi kalau kita lihat di dalam peta ini. Dan ibu kota raja atau kerajaan Aram adalah Damsyik. Ini biasa di dalam Alkitab juga kan. Sedangkan kerajaan utara Israel atau Israel adalah Samaria. Dan yang di Yahuda itu adalah Yerusalem. Tapi pada dalam peristiwa ini fokus kepada kerajaan di utara. Yaitu Israel yang di utara itu dan kerajaan Aram atau kerajaan Syria. Dan Alkitab dalam pembacaan ini menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Aram itu lebih berkuasa daripada Israel. Sebab itulah ada masa-masa dia Naaman pergi bukan juga menyerang, tetapi dia bergerombolan, dia bilang kalau dalam Alkitab tadi, sehingga mereka pergi menawan seorang gadis, seorang anak perempuan dan dibawa ke Aram menjadi pelayan ataupun hamba di rumah Naaman. Jadi ini menunjukkan kerajaan Aram itu lebih berkuasa daripada kerajaan
Israel pada waktu itu. Dan kalau kita lihat sejarah pembacaan yang sebelumnya, Raja Israel pada masa ini adalah Yoram, anak Raja Ahab. Dia merupakan seorang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia seperti bapak dia Ahab yang menyembah Baal. Dan dia ada nabi-nabinya sendiri, Nabi Baal. Sehingga dia membelakangi dan tidak mempercayai nama Tuhan, Nabi Allah. Dan dapat disimpulkan bahwa Tuhan mengizinkan kerajaan Aram ini berkuasa ke atas Israel. Karena dapat kita baca, oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Oleh dia, maksud dia Tuhan memakai Raja Aram dengan Naaman untuk menang atas Israel. Karena pada waktu itu Raja Israel tidak menyembah Tuhan, membelakangi Tuhan. Jadi ini merupakan satu teguran dan dipercayai Tuhanlah yang mengizinkan juga anak perempuan itu dibawa ke Syria atau ke Aram. Karena Tuhan mempunyai rancangan yang besar. Jadi yang pertama yang telah bertindak, melakukan tindakan yang membawa impact adalah anak perempuan itu. Di dalam ayat yang kedua, saya akan baca ayat yang kedua dan ketiga. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan kepada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyahnya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, seorang gadis, seorang anak. Dan kalau lihat daripada kata Ibrani, anak di sini adalah merujuk kepada anak yang dari lingkungan balita, infant. Dari balita sampai ke yang akil balik, mungkin 12 tahun. Karena sekarang ramai sudah anak perempuan yang akil balik pada 12 tahun. Bahkan 11 tahun pun ada sudah. Dan mungkin anak-anak gadis orang Israel pada waktu itu lebih cepat matang mungkin. Jadi diperkirakan bahwa anak perempuan ini adalah di bawah 12 tahun. Dan di sana tidak ada nama lagi, disebut seorang anak perempuan sahaja. Dan mungkin juga kena budaya nama perempuan tidak dicatat. Dan juga ini menunjukkan situasi yang mungkin dia kurang penting begitu. Dan dia dibawa dari negerinya, dibawa ke negara lain. Jauh itu dari Syria pergi dari Israel ke Syria. Jadi tempat yang jauh. Bayangkanlah anak di bawah 12 tahun diculik dan dibawa ke negara lain. Itu bukan suatu yang menyenangkan. Jadi hamba lagi. Jadi pelayan lagi. Suatu posisi ataupun kedudukan yang rendah sebagai pelayan, sebagai hamba. Dan juga kurang penting. Namun anak gadis ini mempunyai keprihatinan. Walaupun dia berada di rumah musuh. Tapi dia tahu siapa dia tahu juga dia dibawa lari. Tetapi bila dia mendengar bahwa tuan dia menderita karena penyakit kusta. Dan dia dengan tidak memberanikan diri untuk berkata, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Yang di Samaria itu, mungkin anak ini pun tidak kenal siapa itu nabi. Tapi dia tahu ada nabi di Samaria, yang tinggal di Samaria. Dan dia kata sekiranya. Jadi
Dia tidak katakan, pergilah Tuhanku, pergilah ke Samaria. Tapi dia kata sekiranya, dia hanya memberi ideal, dia hanya memberi cadangan. Mungkin dia berpikir, siapalah saya ini, saya hanya pelayan saja bah. Pentingkah betul? Kalau mungkin kalau bukan Tuhan yang bekerja melalui anak ini, tapi dia katakan sekiranya, berarti dia memberanikan diri karena dia melihat, dia mahu sesuatu yang baik terjadi kepada tuannya. Walaupun dia musuh, walaupun dia adalah majikan dia yang mengalahkan, yang berkuasa atas negerinya, tetapi dia katakan sekiranya dia memberi ideal. Dan ada yang berpendapat dan saya setuju bahwa cadangan ataupun ideal yang kurang baik lebih baik daripada langsung tiada ideal. Kan lebih baik ada ideal walaupun mungkin itu mungkin 50-50 diterima kah begitu. Tapi daripada langsung tiada ideal itu lebih baik kan daripada tiada. Jadi mungkin inilah perasaan si anak kecil ini. Jadi mungkin kita juga pernah mengalami situasi seperti ini. Saya ini siapalah bahasa saya ini. Saya bagi ideal pun bukan juga diguna itu, bukan juga diterima itu. Rugi saja mulut saya bercakap. Mungkin pernah. Saya pun pernah juga terpikir begitu. Diam-diam sajalah, mereka itu lebih pandai, mereka lebih tahu. Jadi kadang-kadang kita berada dalam kedudukan itu. Tapi bagaimana kita menjadi garam dan terang kalau kita tidak memberanikan diri untuk menyatakan sesuatu. Ramai anak-anak muda kita yang berada di tempat, belajar di tempat yang jauh. Ada yang di Sarawak, ada yang di Semenanjung, ada yang di luar negara, ada yang di Labuan. Jadi bagaimana kamu anak-anak muda menjadi terang di tempat jauh. Jauh bah dari Kekelikas kan. Kamu sudah biasa di Kekelikas bersama dengan kawan-kawan melayani bersama-sama, berkobar-kobar bersama-sama. Tapi bila berada di tempat yang jauh, mungkin kamu seorang yang tidak berapa dikenali di sana. Tapi tanya Tuhan, bagaimana saya boleh menjadi terang dan geram di sini. Jadi jangan lihat kedudukan kita ya rendahkah ataupun siapa kita mungkin kurang penting. Begitu juga di dalam pelayanan. Tuhan tempatkan kita di sana karena Tuhan mau kita menjadi impact yang besar di dalam community kita. Jadi mari kita pikirkan refleksi situasi anak kecil ini dengan keadaan kita masing-masing. Oke, yang kedua, Raja Aram atau Raja Syria. Ketika Naaman mendengar kata-kata anak gadis ini, itu memberi dia harapan untuk disembuhkan. Walaupun dari seorang anak kecil dia tidak meremehkannya. Dia terus pergi jumpa dengan Raja Aram dan memberitahukan apa yang dikatakan oleh pelayan istrinya. Dan Raja Aram langsung berkata, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Kita tahu Raja Aram dia sangat sayang kepada Naaman. Sebab itulah dia prihatin kepada Naaman. Sebab itulah dia juga dia tidak meremehkan message anak perempuan itu. Sehingga dia bertindak, pergilah. Ini merupakan suatu ucapan yang pawuh ini dari seorang raja. Kan raja itu melambangkan wibawa dalam kerajaan. Dia punya wibawa. Mungkin dia seperti
pelita yang ada di bait suci itu yang dilihat semua orang. Jadi Raja Aram ini juga dilihat, dipandang semua orang. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi dan dia mempunyai wibawa, dia mempunyai kuasa. Kalau dia kata iya, iyalah itu. Jadi ketika dia kata pergilah kepada Naaman, Naaman tidak boleh menolak. Tunggu dulu lah Tuan Raja, saya pikir-pikir dulu. Jadi Naaman pun tambah semangat dia itu kan, karena pasti saya akan disembuhkan. Bukan saja dia katakan pergilah, tapi disertai dengan surat juga. Karena ini adalah diplomasi antara dua kerajaan kan. Walaupun dia lebih berkuasa daripada kerajaan Israel pada waktu itu. Namun Raja Aram itu masih menghormati Raja Israel itu dengan memberi surat sebagai tanda diplomasi. Jadi dia walaupun raja ini berada pada posisi yang terhormat, namun dia tidak meremehkan idea dari seorang pelayan. Jadi dia prihatin. Dan sikap dia berbeza sekali dengan Raja Israel, yaitu Raja Yoram, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan. Bahkan yang tidak, mungkin dia tahu ada Elisha, tapi dia tidak percaya kepada Elisha. Dia lebih percaya kepada Nabi Baal. Sehingga Raja Israel ini kata, siapa Tuhankah saya ini? Sehingga dia mengutus utusan supaya saya menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dia cari gara-gara dengan saya nih, mau berperang dengan saya. Sudahlah, dia dibawa kekuasaan Raja Aram. Raja Aram lebih besar dari dia. Dia bercakap begitu lagi. Dan itu menunjukkan Raja Israel ini dia tidak tahu, dia tidak mengenal Elisa sebagai Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Sebab itulah dia tidak mempeduli. Mungkin Raja Aram itu mahu supaya Raja Israel itu akan membawa kepada nabi yang ada di Samaria. Karena pasti kerajaan Israel, Raja Israel tahu siapa itu nabi di Samaria. Itulah harapan Raja Aram ini, supaya raja itu juga memberi kuasa dia kepada Naaman untuk pergi kepada Elisa, bukan Elia, minta maaf. Jadi apa yang saya tekankan di sini adalah kita lihat kepada Raja Aram ini. Mungkinkah kita berada di posisi yang tinggi? Berada di kedudukan yang tinggi, mungkin bukan saja di gereja, di tempat kerja kita. Bagaimana kita membawa impact? Apa tindakan kita membawa impact, membawa pengaruh yang membuat kita menjadi terang dan geram? Bagaimana sikap kita terhadap orang bawahan kita, sesama kerja kita, atau majikan kita, apabila ada hal-hal isu-isu yang terjadi, yang kritis kata orang Indonesia, yang yang tegang, bagaimana respon kita? Apakah kita dapat mencerminkan fungsi kita sebagai garam dan terang? Atau apakah kita seperti Raja Israel yang negatif sejak di dalam pikiran dia? Jadi mari kita buat refleksi dalam diri kita masing-masing. Kedudukan kita yang baik, kedudukan kita yang tinggi, tapi bagaimana kita menjadi berkat kepada orang lain. Dan yang ketiga, Nabi Elisha. Dalam ayat yang ke-8 dan 10. Saya akan baca. Segera sesudah didengar Elisha, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirim
Nyaklah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Biarlah ia datang kepadaku. Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kemarahan Raja Israel itu, Elia tampil memberi jalan keluar. Kita tahu Elia seorang nabi Allah, mewakili Allah di tengah-tengah manusia, yang menyampaikan kehendak Allah di tengah-tengah manusia. Walaupun Raja Israel menolak dia, tidak percaya dia, tetapi dia tampilkan diri untuk membantu. Sehingga dia kata, biarlah dia datang kepadaku. Nabi Allah mempunyai wibawa rohani, mempunyai kuasa ilahi. Dan dalam bab 3 ayat 11 hingga 12 di sana dikatakan, memang padanya ada firman Tuhan. Ini kata-kata Raja Yosafat, raja di kerajaan Yehuda di selatan itu. Dia mengatakan, Yosafat ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan seperti Raja Daud. Jadi dia kata, memang padanya ada firman Tuhan. Diakui bahwa Tuhan memakai Nabi Elisha karena dia menggantikan Nabi Elia. Sebab itulah Elisha memakai wibawa yang ada pada dia supaya Naaman dapat datang kepadanya. Sehingga dia katakan, biarlah dia datang kepadaku supaya dia tahu bahwa di Israel ada Nabi Allah. Supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Bukan saja ia tahu itu merujuk kepada Naaman dan rombongannya, tetapi juga secara langsung kepada Raja Israel yang tidak percaya kepada Nabi Elisha sebagai Nabi Allah. Supaya Raja Israel tahu bahwa ada Nabi Allah di negerinya. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ini juga untuk diri saya sendiri, saya buat refleksi untuk diri saya sendiri sebagai pastor. Apakah wibawa rohani yang Tuhan sudah berikan kepada saya, adakah saya telah gunakannya untuk membangun, untuk membantu jemaat ataupun orang-orang yang ada di sekitar saya yang yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam stres seperti Raja Israel itu yang marah-marah, stres, atau seperti Naaman yang mempunyai masalah. Apakah saya telah menggunakan wibawa rohani yang Tuhan sudah berikan kepada saya untuk membangun iman mereka, untuk membantu mereka, mengangkat yang lemah. Dan begitu juga mungkin bukan saja saya, tapi mungkin kita semua sebagai pemimpin dalam gereja, dikendikan para penatua, bahkan siapapun kita yang melayani, yang dikatakan pemimpin di dalam gereja, apakah kita sudah pakai wibawa rohani yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk membangun orang-orang yang belum percaya? Adakah kita sudah menjadi terang, bertindak sesuai dengan kapasiti kita yang Tuhan sudah berikan, percayakan kepada kita. Jadi mari kita renungkan bersama. Memang bukan sungai Yordan yang menyembuhkan Naaman, tetapi kuasa Tuhan melalui kata-kata Nabi Elisha yang disertai, yang didasari dengan kerendahan hati dan juga ketaatan Naaman. Karena sungai-sungai di Damsyik itu lebih bersih berbanding dengan sungai Yordan yang berlumpur. Jadi kalau Naaman berpikir bersih lagi di sungai-sungai di negeri
di negeri saya. Kalau dia berpikir bahwa sungai itu yang dapat menyembuhkan dia, yang dia harapkan itu Elisha datang di depan dia dan kasih gerak-gerak tangan, tumpang tangan begitu, baru dia sembuh. Tapi Elisha hanya menggunakan kata-kata. Dia tidak datang sendiri, dia hanya gunakan wibawa kata-kata yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Pergilah mandi di sungai Yordan, benamkan dirimu 7 kali, engkau akan menjadi sembuh. Itulah yang wibawa daripada Tuhan melalui Nabi Elisha. Dan itu juga wibawa yang Tuhan berikan kepada kita. Kata-kata kita itu ada wibawa. Apakah itu membangun ataupun untuk menghancurkan. Jadi kita renungkan apakah kata-kata kita ataupun kehidupan kita itu membawa pengaruh, impact yang baik di dalam hidup orang lain. Dan yang keempat, dia tidak mau pindah. Oke, yang keempat itu adalah pegawai Naaman ya. Ketika Naaman mendengar bahwa dia disuruh mandi di sungai Yordan, dia sangat marah. Dia mau balik sudah, panas hati dia. Tetapi pegawainya berkata, "Bapak, andainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Nah, kata Bapak itu satu panggilan yang akrab kan, seperti anak dengan bapak lah. Suatu panggilan kekeluargaan. Berarti Naaman dengan pegawai-pegawainya ini sangat dekat. Seperti family, seperti keluarga. Sehingga Bapak. Dan itu juga menunjukkan pegawai-pegawai ini adalah orang kepercayaan yang dipercayai. Penasihat yang bijaksana, penasihat yang baik bagi raja, bagi Naaman. Sehingga apabila pegawai itu berkata, "Bapak, bukankah dia hanya menyuruh mandi, pergi mandi dan engkau sembuh? Kalau dia suruh kau buat yang lebih teruk dari itu, pasti kau mau juga kan? Ini senang saja betul, pergi membenamkan diri saja 7 kali saja dan engkau sembuh." Dan Alkitab mengatakan langsung Naaman mendengar nasihat, semangat daripada pegawai-pegawainya ini. Dia terus lembut hati dia. Dia punya kemarahan itu terus reda. Adakah kita seperti pegawai-pegawai Naaman ini? Dapat dipercayai, menjadi penasihat, pendorong, pemberi semangat kepada sesama kita. Di mana kita posisi yang kita berada. Kita perlu ada sikap seperti pegawai-pegawai ini. Naaman lebih tinggi dari dia, tapi mereka berani untuk memberi nasihat kepadanya. Dan di sanalah akhirnya membawa perubahan dalam hidup Naaman. Naaman pergi menyelam 7 kali. Dan akhirnya dia menjadi sembuh. Dia mengalami kesembuhan. Jadi pegawai-pegawai itu dalam teguran juga itu. Tapi mereka tegur dengan kasih. "Bapak," lembut kan? Hormat, teguran yang tulus. Untuk membetulkan kesilapan si Naaman ini. Dan bukan untuk menghakimi dia. Akhirnya Naaman sembuh. Mengalami kesembuhan fisikal. Dan juga pada masa yang sama, dengan situasi yang dia alami ini, dia tahu hanya Allah di Israel saja yang berkuasa.
Saya baca ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisha dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Kemudian ayat yang ke-17. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada ilah lain kecuali kepada Tuhan. Ken, akhirnya akibat dia, klimaks dia, Naaman mengalami kesembuhan fisikal. Naaman mengetahui dan mengenal Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang disembah oleh Elisha. Dan Naaman juga mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan. Saya tidak akan menyembah ilah lain, Allah lain lagi, kata Naaman. Sebab itulah dia minta tanah, mungkin tanah itu dia gunakan untuk membina mezbah bagi Tuhan di kerajaan Aram nanti. Namun yang sangat penting di sana adalah pengakuan dia, saya tidak akan menyembah Allah lain lagi ataupun Allah-Allah kerajaan Syria. Saya hanya mau menyembah Tuhan Allah Israel. Jadi melalui 4 orang ataupun golongan ini yang berbeza posisi dia, kedudukan dia. Namun mereka telah mengenal pasti tanggung jawab mereka, fungsi mereka pada keadaan mereka. Sehingga mereka telah berani tampil menjadi berkat, bertindak sesuai dengan kapasiti mereka masing-masing. Sehingga membawa perubahan, impak yang besar dalam hidup Naaman. Mari kita renungkan di dalam hidup kita masing-masing, dimanapun posisi kita, dimanapun kedudukan kita, apakah kita di dalam keluarga kita, apakah kita bekerja atau tidak bekerja, housewife kah ataupun yang bekerja di posisi yang tinggi. Ramai di antara kita yang menjadi pensyarah, ada yang menjadi guru, yang bekerja di hospital, bahkan yang melayani posisi-posisi di dalam pelayanan. Saya sebagai pastor tidak berani mengatakan kepada kamu harus begini, kamu yang di posisi begini, kamu harus begini supaya menjadi terang. Saya tidak dapat berbuat begitu. Karena belum tentu apa yang saya katakan itu adalah seperti yang Tuhan mau kamu lakukan di tempat kamu. Jadi mari kita periksa, tanya Tuhan. Tuhan, saya berada di tempat ini. Apa yang saya perlu lakukan supaya saya menjadi garam dan terang bagi orang yang ada di sekitar saya. Saya dalam kedudukan ini, apa yang saya perlu lakukan Tuhan? Bagaimana saya menjadi terang, menjadi garam? Dan kalau Tuhan sudah letakkan apa yang perlu kamu lakukan, buatlah komitmen untuk melakukannya. Sementara lagu ini dinyanyikan, mari kita datang kepada Tuhan, masing-masing kita datang kepada Tuhan, berperkara dengan Tuhan, tanya Tuhan. Haleluya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata Tuhan, namun Roh Kudus saat ini Engkau bekerja di dalam hati kami masing-masing.
Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan ini. Namun Tuhan melalui Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas untuk menyingkapkannya di dalam hati kami masing-masing sesuai dengan keperluan kami. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Yes, Lord. Seluruh hidup ini Berperkaralah dengan Tuhan. hanya untuk-Mu. Bertanya dengan Tuhan. Beritahu Tuhan situasimu. Beritahu Tuhan keadaanmu. Mungkin ada yang merasa sangat terporok ataupun yang sangat mengalami banyak cabaran. Datang kepada Tuhan. Yes, Lord. Haleluya, Lord. Yes, Lord. Haleluya. Menjadi terang kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pakailah aku Yes, Lord. Pakailah kami Tuhan. sesuai kehendak Sesuai posisi yang Tuhan sudah berikan kepada kami. ku persembahkan Haleluya, Lord. Yes, Lord. Berbicaralah Tuhan dalam hati kami masing-masing ya Bapak. dengan api surgawi bentuk bencana ini sesuai kehendak. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dan kita nyanyikan bersama lagu ini. Lebih dari permata, kamu aku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini Benar Tuhan, kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. murnikan aku Tuhan dengan air surgawi, bentuk bencana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, Lebih dari emas, lebih dari permata, kamu aku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. lebih dari emas, Dari emas, lebih dari permata, kamu aku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. menjadi terang. Menjadi terang kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi menjadi terang. Menjadi terang Haleluya. kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Dimanapun posisi kami,
Dimanapun kami berada, panggilan-Mu adalah panggilan yang mulia. Panggilan yang agung untuk setiap pribadi kami ya Bapa. Jadikan kami hamba-hamba-Mu, orang-orang percaya yang bertindak, yang membawa perubahan di dalam hidup orang lain. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada setiap jemaat-Mu pada pagi ini. Mampukan kami bersama bertindak sesuai dengan apa yang sudah Tuhan letakkan di dalam hati kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan diisytiharkan. Orang lain dapat melihat bahwa Yesus satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang dapat mengubah hidup kami. Berkenan kepadamu ya Bapa. Terpujilah Engkau, diberkatilah jemaat Tuhan yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini dan yang bertindak sesuai dengan berkat yang sudah mereka terima. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Ya, beri pujian sekali lagi kepada Tuhan. Kita bersyukur perkongsian daripada pastor. Memang kamu jarang-jarang dia tampil ke depan, sebab dia benar-benar beri tumpuan untuk anak-anak kita, cucu-cucu, seorang lah. Terima kasih Pastor. Dia bersama-sama dengan timnya untuk mengajar anak-anak kita semua di sini. Jadi kita terus sokong mereka di dalam doa kita dan dalam segala apa yang kita boleh bantu mereka untuk kebaikan anak-anak. Baiklah, kita sudah ke penghujung ibadah pada pagi ini. Sebelum kita keluar, kita akan terus mendoakan beberapa. Kita boleh lihat, sila tampilkan itu bahan-bahan doa untuk kita ambil bagian bersama mendoakan kepada beberapa bahan doa yang tertara. Saya tidak menyebutnya semua, tapi kamu lihat itu. Baik dalam negeri kita, negara kita, dunia, dan juga dalam gereja-gereja lokal. Di gereja kita termasuk renovasi gereja kita. Kita bersyukur sebab Tuhan sudah memberkati kita untuk sampai kepada tidak tahu berapa peratus, harap 70% sudah siap. Kita terus berdoa untuk renovasi gereja kita. Sebentar ini ada Cik Seran di sini, Dekan Rasidin, sebab beberapa hari yang lalu kontraktor datang untuk memastikan betul-betul apa yang dia harus mau siap dengan segera. Mari kita berdiri semua. Selain daripada coba-coba ingatkan perkara-perkara doa kita bawa di rumah masing-masing. Kita ambil masa untuk berdoa dalam pengakuan iman kita.
Semari kita ambil masa untuk berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9 berkata, mari kita angkat tangan bersama, kita sama-sama menyuarakan atau berdoa dengan suara keras. Bapa kami yang di sorga, bersama-sama dengan saya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami bersyukur kepada Tuhan. Karena panggilan Tuhan, panggilan surgawi yang mulia. Kami ini adalah garam dan terang dunia yang Tuhan telah asingkan kepada dunia ini, menjadi berimpak kepada dunia ini. Berkati kami waktu kami keluar daripada tempat ini. 1 minggu yang akan datang ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami dalam segala pergerakan dan tugas kami. Dan semua yang kami lakukan sesuai atau selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih jemaat Tuhan yang dikasihi. Pulanglah membawa sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita terima berkat ini, mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semua. Di pengakuan iman rasul. Kanto kayo. Firman terangi jalanku,
Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya